Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Eko Supriyanto dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan resensi novel 5 cm. Judul buku 5 cm. Pengarang buku Doni Dirgantoro. Penerbit buku PT Grasindo. Tahun terbit 2007. Tebal halaman 381 halaman. Novel ini menceritakan tentang perjalanan 5 orang sahabat yang bernama Arial, Yafran, Riani, Ian, dan Gita. Mereka semua pada dasarnya anak baik yang sangat suka film, musik, chatting, ngobrol, hilaf, dan suka nyerah. Semuanya film, mulai dari film Hollywood dan film-film Indonesia. Kan tetapi mereka tidak menyukai film India karena mereka punya prinsip bahwa semua persoalan yang ada di dunia ini pasti memiliki jalan keluar. Hanya saja jalan keluarnya bukan dengan joget-joget seperti film India. Satu film lagi yang mereka tidak menyukai yaitu film silat, karena tidak satupun dari mereka yang bisa olahraga bela diri, karena mereka percaya bahwa membela diri yang sangat ampuh di dunia ini adalah dengan ngeles dan mengatakan maaf saya lagi hilaf. 5 orang sahabat itu telah menjalin persahabatan selama 7 tahun lamanya. Mereka adalah Arial. Arial merupakan sosok yang paling ganteng di antara mereka. Badannya besar dan berotot. Arial adalah orang yang sangat sporty dan orang yang simpel saja. Dia kalau kemana-mana selalu menggunakan sepatu basket. Di antara sahabatnya yang lain, dialah yang paling tenang, memiliki pembawaan banyak senyum dan jarang hilaf. Riani merupakan satu-satunya wanita di antara kelima sahabat itu. Riani menggunakan kacamata, cantik, cerdas, dan seorang NACH sejati. Riani adalah seorang aktivis di kampusnya. Siapa saja dan apa saja pernah berdebat dengannya karena dia banyak membaca dan banyak belajar, sehingga wawasan yang ia miliki sangat luas. Yafran merupakan orang yang suka membuat syair dan selalu bimbang. Yafran adalah orang yang akan bilang apa saja yang dia mau bilang alias frontal. Karakter Yafran agak saklek, tetapi kocak kalau dia udah ketemu sama Riani. Badan Yafran kurus dengan potongan rambut yang gondrong samping dan depan saja. Ian merupakan orang yang mempunyai postur badan yang gendut. Ian salah satu penganut sekte 442 yang sangat fanatik. Apa saja tentang bola dia tahu, dan kebanyakan dia menghabiskan waktunya untuk bola. Dia juga penggemar happy sama Genta merupakan seorang yang selalu dianggap pemimpin oleh para sahabatnya. Genta hampir sama dengan Riani. Genta juga seorang aktivis di kampusnya, dengan badan agak besar dan rambut agak lurus berjambul. Di kampusnya, Genta merupakan seorang asisten dosen yang paling favorit. Tidak ada yang mengetahui kalau Genta adalah fan berat Riani. 5 orang sahabat itu sudah menjalin persahabatan selama 7 tahun lamanya. Mereka adalah sahabat yang kompak, solid, dan memiliki obsesi dan impian masing-masing. Mereka selalu pergi bersama-sama dan ketemu setiap saat. Suatu ketika, mereka merasa jenuh dengan aktivitas yang mereka lakukan setiap hari, sehingga mereka membuat keputusan untuk tidak bertemu selama
beberapa bulan. Selama itu mereka tidak boleh nongkrong bareng dan tidak ada yang boleh berkomunikasi selama 3 bulan. Waktu berjalan dengan begitu cepat. Genta sibuk dengan event organizernya dan kesuksesan dalam menjalankan usahanya. Ian yang sudah memutuskan untuk menyelesaikan skripsinya. Hingga pada akhirnya Ian lulus dengan usaha dan kerja keras yang begitu panjang dan melelahkan itu. Ariel yang akhirnya bisa menemukan seseorang wanita pujaan hatinya. Yani yang dalam 1 bulan magang sampai pada akhirnya ia bisa memegang liputan. Semua bayang-bayang wajah sahabatnya sangat mereka rindukan. Betapa bahagianya ketika mereka mendapat SMS dari Genta, yang artinya seminggu lagi mereka akan bertemu dan berkumpul bersama lagi. Mereka bertemu di stasiun Pasar Senen dan akhirnya rasa kenyang dan rindu mereka dapat terobati. Setelah semuanya berkumpul, tiba-tiba Yani menawarkan sebuah pertanyaan. Kita sebenarnya mau kemana sih? Di dalam kereta ekonomi Mataram Jaya, Genta menatap tajam ke arah teman-temannya dan berkata, kalau nanti kita sampai di puncaknya, berarti kita berada di tanah yang paling tinggi di Pulau Jawa. Kereta ekonomi Mataram Jaya sudah tiba di stasiun Kota Malang. Mereka menyatur sebuah angkot yang mengantarkan sampai Tempang. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jeep. Hampir sekitar 10-15 orang dapat ditampung oleh mobil jeep tersebut dengan keadaan berdiri. Selama dalam perjalanan, mereka melihat pemandangan yang sungguh menakjubkan dan luar biasa indahnya. Siapa saja yang melihat pada waktu itu pasti akan mengatakan hal yang sama akan keindahannya. Mereka memulai perjalanan menuju Mahameru pukul 5 pagi dan dari Ranupane. Mahameru perlahan seperti muncul dan terlihat antara kabut pagi dan langit biru. Angin dingin pagi dan sejuk mengiringi langkah mereka. Mereka menempuh perjalanan untuk sampai ke puncak Mahameru membutuhkan waktu yang lumayan lama. Berbagai macam rintangan mereka hadapi untuk dapat sampai ke puncak Mahameru. Genta hanya tersenyum lepas ketika melihat 10 meter lagi untuk dapat mencapai puncak Mahameru. Di puncak Mahameru, para pendaki tampak berbaris tertib. Di depan barisan tersebut terdapat sebuah bendera bambu yang berdiri tinggi dengan latar belakang kumpulan asap Mahameru dan langit yang biru. 3 orang pendaki tampak berbaris mendekati tiang tersebut. Suara tali menggerak bendera di tiang bambu itu terdengar jelas. Hingga akhirnya sang Dwi Warna melebar dengan gagahnya beraninya. Seluruh pendaki serentak memberi hormat dalam keheningan. Suara gesekan pakaian mereka saat memberi gerakan hormat terdengar serentak. Indonesia Raya pun berkumandang di puncak Mahameru. Kelebihan novel 5 cm. Ceritanya sangat menarik, penuh semangat kebersamaan dan petualang. Penulisan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan alur ceritanya tidak membosankan, sehingga pembaca sangat tertarik untuk membaca novel ini sampai halaman terakhir. Kekurangan novel 5 cm. Akhir ceritanya pada novel ini berakhir dengan happy ending, tetapi masih sedikit menggantung dan terasa begitu dipaksakan. Saat dilihat dengan pembentukan keluarga mereka ditambah keturunan. Sekian resensi dari novel yang saya baca. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.